Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan, kita bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk pelajari firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus pada saat ini membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan pokok tema kita hari ini adalah Tuhan Yesus memberi kelegaan kepada yang letih lesu. Nas Alkitab yang mencatat perkataan Tuhan Yesus ini adalah di Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Saya akan bacakan. Matius 11 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Ini adalah undangan yang teragung dari Tuhan Yesus yang maha kasih dan maha mulia dan maha kuasa. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Semua itu berarti semua orang, tidak ada kecuali. Setiap orang yang mempunyai beban dan berat boleh datang kepada Tuhan untuk mendapat kelegaan. Dan Tuhan berjanji akan memberi kelegaan kepada setiap orang yang datang mencari Dia. Saudara sekalian, sejak nenek moyang kita manusia, yaitu Adam dan Hawa, jatuh berbuat dosa, maka manusia itu dengan keturunan semua Adam dan Hawa harus hidup di dalam berbagai kesulitan dan kesusahan. Semua itu menjadi beban yang berat yang harus dipikul atau ditanggung oleh manusia. Beban-beban berat yang harus ditanggung, dipikul oleh manusia antara lain seperti sakit penyakit. Saudara, mungkin orang muda merasa mereka masih sehat, tidak khawatir tentang sakit penyakit. Tetapi dengan bertambahnya umur menjadi tua, maka segala penyakit akan menghinggapi tubuh kita. Walaupun ilmu kedokteran sudah maju, walaupun alat-alat kedokteran sudah begitu canggih, banyak diciptakan, menemukan obat-obat yang baru. Tetapi kita lihat hari ini penyakit masih menjadi beban yang berat bagi kita manusia ini. Saudara sekalian, penyakit tidak berkurang, ilmu kedokteran bertambah, canggih dan sebagainya, tetapi penyakit tetap bertambah. Yang kedua, beban yang berat adalah keluarga. Hubungan antara anggota keluarga menjadi tidak harmonis, bahkan bermusuhan antara suami dan istri, antara anak dengan orang tua, antara mantu dengan mertua, antara saudara dengan saudara. Saudara sekalian, ada masalah di dalam keluarga, sehingga itu menjadi beban pikiran bagi kita. Mungkin ada hal-hal yang lain seperti faktor ekonomi, yaitu penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak punya pekerjaan yang tetap, tidak punya penghasilan yang tetap, penghasilan atau gaji yang diterima tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
Jadi faktor ekonomi ini menjadi beban berat bagi keluarga-keluarga yang miskin. Apalagi kalau anaknya banyak, saudara sekalian. Juga ada beban yang lain, seperti dosa atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi beban. Ada orang hidup di dalam kebiasaan yang tidak baik. Mereka tahu itu tidak boleh. Dan mereka ingin melepaskan diri. Tetapi mereka tidak sanggup. Selalu gagal. Umpamanya kebiasaan main judi, kebiasaan konsumsi narkoba, rokok, berselingkuh, pornografi, dan lain-lain kebiasaan-kebiasaan ini. Mereka tahu itu tidak baik, tetapi mereka tidak bisa melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Atau juga ada orang mempunyai cita-cita yang luhur, ingin hidup baik dan benar. Mereka menuntut hidup lebih dekat kepada Allah, bertumbuh di dalam rohani. Tetapi mereka hidup dalam kegagalan, sehingga apa yang mereka ingin capai itu selalu gagal. Nah, ini menjadi beban bagi mereka, saudara sekalian. Kalau kita melihat konteks ayat Alkitab yang kita baca atau perkataan Tuhan Yesus tersebut, pada waktu itu Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi. Mereka adalah bangsa yang religius. Mereka itu sangat taat kepada agama mereka, yaitu mentaati hukum Nabi Musa yang diajarkan kepada mereka. Namun, hukum Taurat yang diajarkan oleh Nabi Musa telah ditafsirkan atau dijelaskan oleh para ahli Taurat agama mereka sedemikian rupa sehingga menjadi peraturan 613 peraturan yang begitu mendetil yang harus mereka mentaatinya. Nah, saudara, peraturan-peraturan agama tersebut menjadi beban bagi mereka sehingga mereka merasa begitu sulit, begitu beban berberat. Maka itu Tuhan Yesus pernah menegur ahli-ahli Taurat. Demikian di dalam Matius pasal 23 ayat 4, Yesus mengatakan demikian. Mereka, yaitu ahli-ahli Taurat, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi ada teguran Tuhan Yesus. Ahli-ahli Taurat itu menjelaskan atau menguraikan hukum-hukum Musa sedemikian rupa, menjadi begitu detail, akhirnya menjadi beban bagi bangsa Yahudi. Sehingga mereka merasa beban yang berat di dalam kehidupan mereka untuk mentaati hukum-hukum agama mereka. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, datanglah kepadaku. Saudara, bagaimana orang-orang yang beban berat ini mendapat kelegaan? Kalau kita baca nas Alkitab tadi, maka ada 3 hal yang Tuhan jelaskan kepada kita. Yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Hanya Dialah yang dapat memberi kelegaan yang sejati kepada kita. Dia peduli akan penderitaan yang kita alami. Ketika kita sedang memikul beban yang berat, Dia menanti kita datang kepadanya. Itu yang pertama, yaitu datang kepada Tuhan. Yang kedua, harus meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri memberitahukan kita apa yang akan kita teladani dari Dia, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Yaitu kita harus rendah hati di hadapan Allah. Kita harus mengaku kepada Allah bahwa kita ini tidak berdaya dan kita memohon pertolongannya. Saudara, orang yang congkak di hadapan Allah tidak akan mendapat pertolongan dari Allah. Jadi syarat yang kedua adalah rendah hati.
belajar seperti Tuhan Yesus. Ketiga, Tuhan Yesus mengatakan, pikulah kuk yang Tuhan pasang untuk kita. Kuk adalah kayu yang bengkok yang dipasang di atas pundak lembu atau sapi untuk menarik beban seperti gerobak atau baja untuk bekerja di ladang. Nah, Tuhan Yesus berkata, jika kita mau mendapat kelegaan dari Dia, maka kita harus mau menerima kuk yang Tuhan pasang di atas bahu kita. Ini berarti kita harus mentaati perintah-perintah Tuhan yang kepada kita. Tuhan Yesus mengatakan, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, dengan demikian, seorang jika dia mau mendapat kelegaan dari Tuhan, maka kita harus datang kepada Tuhan. Mau mentaati perintahnya dengan rendah hati. Pada saat kita mentaati perintahnya itu, maka beban kita menjadi ringan. Tidak seperti orang Yahudi mentaati peraturan-peraturan hukum Taurat mereka yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat mereka. Mereka merasa begitu beban yang berat. Tetapi kalau kita mau mentaati perintah Tuhan, maka kita akan mendapat kelegaan. Saudara, praktisnya bagi kita orang yang beban berat untuk mendapat kelegaan dari Tuhan Yesus adalah datang kepada Tuhan dan dengan iman menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan dengan berdoa kepadanya. Saya bacakan di Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Kata Paulus demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi di sini Paulus mengajar kita datang kepada Tuhan, berdoa, memohon, dan menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Saudara sekalian, pengalaman kita juga adalah selain dari doa, kita membaca firman Tuhan dalam Alkitab. Karena firman Tuhan dalam Alkitab itu menjadi kekuatan dan penghiburan kepada kita. Saudara, saya tidak tahu saudara sedang dalam masalah apa, beban apa yang menghimpit bagi saudara. Tetapi Tuhan Yesus berkata, datang kepadaku, belajar dari aku, lemah lembut, bersedia menanggung kuk yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu bersedia mentaati perintah-perintahnya. Ketika kita mau mentaati perintahnya, menyerahkan segala persoalan kita kepada Tuhan, maka kita akan menikmati kelegaan dari Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita sehingga hidup kita tidak menjadi beban yang berat. Karena ada Tuhan yang menjadi penopang kita. Kiranya Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau tahu kami manusia hidup dalam dunia ini banyak yang menanggung beban berat ya Tuhan. Berbagai macam beban yang kami tanggung. Setiap orang berbeda tanggungan atau beban. Tetapi Tuhan Engkau berkata, datanglah kepada Engkau, maka Engkau akan memberi kelegaan kepada kami. Kami berdoa jikalau ada saudara-saudara kami yang sedang menanggung beban yang berat, entah sakit penyakit, entah ekonomi, entah masalah keluarga, entah masalah apa saja. Biarlah kami datang kepada Engkau, menyerahkan beban-beban kami ini kepada Engkau. Dan Engkau berjanji akan menolong kami, akan memberi kelegaan kepada kami. Terima kasih Tuhan, beri kami iman datang kepada Engkau, menyerahkan segala beban kami, persoalan kami kepada Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan yang peduli akan kami. Dan Engkau adalah Allah yang maha kasih dan maha kuasa. Engkau sanggup menolong kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sampai di sini pertemuan kita.
Kiranya Tuhan berkati, sampai berjumpa pada kesempatan yang lain.